Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh dan soleha? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Jangan lupa untuk selalu menerapkan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas di luar rumah. Pada hari ini kita ada pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah sama-sama kita mengangkat kedua tangan kita dan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Pada minggu ini kita masuk materi A. Tata cara berwudu. Tujuan pembelajaran. Setelah siswa mempelajari pelajaran ini, diharapkan siswa dapat mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan wudu. A. Tata cara berwudu. Wudu artinya bersuci dengan air. Selain itu, wudu juga menjadi syarat sah dalam sholat. Untuk itu, agar sholat kita sah, kita harus berwudu terlebih dahulu. Dalam berwudu, kita harus mengetahui ketentuan-ketentuannya. Hal pertama yang kita bahas adalah syarat wudu. Syarat adalah sesuatu yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan suatu ibadah tertentu. Agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Adapun syarat wudu adalah sebagai berikut. 1. Beragama Islam. Jika ada orang yang tidak beragama Islam atau bukan agama Islam melakukan wudu, maka wudunya tidak sah. Karena beragama Islam merupakan syarat pokok dalam berwudu. 2. Mumayyiz. Mumayyiz adalah orang yang dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Mumayyiz bisa dikatakan sudah dewasa. Anak kecil yang belum mumayyiz sangat dianjurkan untuk belajar tata cara berwudu yang baik dan benar. 3. Tidak berhadas besar. Hadas besar adalah keadaan kotor pada diri seseorang yang membuat terhalangnya melaksanakan suatu ibadah. Misalnya, bagi perempuan yang masih haid atau sedang nifas. Yang keempat, menggunakan air suci dan mensucikan. Di dalam berwudu harus menggunakan air yang dapat digunakan untuk bersuci, seperti air sumur, air hujan, air laut, air sungai, air mata air, air salju, dan embun. Yang kelima, tidak ada yang menghalangi sampainya air ke kulit. Contohnya seperti kutek, make up yang tebal, dan semacamnya. Karena jika air tidak sampai ke kulit, maka wudu kita tidak sah. Ketentuan wudu yang kedua adalah rukun wudu. Rukun wudu yaitu segala sesuatu yang harus dikerjakan saat berwudu. Apabila ada salah satu rukun wudu yang tidak dikerjakan, maka wudunya tidak sah. Adapun rukun wudu tersebut
yaitu 1. Niat. Niat berwudu harus dibaca di dalam hati, karena tempatnya niat ada di dalam hati dan dilakukan saat membasuh muka atau wajah. Adapun lafal niat berwudu sebagai berikut. Nawaitul wudu'a liraf'il hadasil asgori fardhu lillahi ta'ala. Yang kedua, membasuh muka atau wajah. Membasuh muka atau wajah dilakukan mulai dari ujung kepala, yaitu mulai dari tumbuhnya rambut kepala sampai bawah dagu. 3. Membasuh kedua tangan hingga siku. Dalam membasuh kedua tangan hingga siku, kita dianjurkan untuk melakukan anggota tubuh bagian kanan terlebih dahulu, baru kemudian anggota badan bagian kiri. 4. Mengusap sebagian rambut, yaitu membasahi sebagian kepala atau rambut. Yang kelima, membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Tentunya harus mendahulukan anggota bagian kanan. Yang keenam, tertib atau urut. Maksudnya adalah dalam melakukan wudhu harus secara berurutan dan tenang. Tidak boleh meninggalkan salah satunya jika ingin ibadah sholat kita sah. Ketentuan wudhu yang ketiga adalah sunnah wudhu. Sunnah wudhu adalah hal-hal yang dianjurkan dalam berwudhu. Meskipun sunnah, umat Islam dianjurkan untuk melaksanakannya karena semuanya memiliki keutamaan dan akan mendapatkan pahala. Adapun sunnah wudhu tersebut adalah 1. Membaca basmalah. Membaca basmalah merupakan suatu kegiatan amalan yang dapat mendatangkan suatu keberkahan jika kita awali dengan membaca basmalah. 2. Memakai siwak, yaitu semacam menggosok gigi menggunakan kayu siwak. 3. Membaca niat berwudu ketika membasuh telapak tangan. 4. Membasuh kedua telapak tangan dan menyela-nyela jari-jari tangan hingga pergelangan. Yang kelima, berkumur. 6. Istinsyak, yaitu memasukkan air ke dalam hidung dalam rangka membersihkan rongga hidung kita dari kotoran. 7. Menyapukan air ke seluruh rambut kepala atau mengusap seluruh rambut dengan air. 8. Mengusap kedua telinga, yakni mengusap sisi luar daun telinga dan sisi dalam telinga. 9. Membaca doa setelah wudhu. Adapun doa setelah wudhu yaitu Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas sholihin. Ketentuan wudhu yang berikutnya adalah hal-hal yang membatalkan wudhu. Hal-hal yang membatalkan wudhu adalah segala sesuatu yang terjadi pada diri kita. Adapun hal-hal yang membatalkan wudhu diantaranya adalah 1. Buang angin atau kentut. 2. Buang air kecil. Jika kalian dalam keadaan memiliki wudhu, kemudian kalian buang air kecil atau pipis, maka wudhu kalian menjadi batal. 3. Buang air besar. Sama seperti dengan buang air kecil.
buang air besar saat kita memiliki wudhu, maka wudhu kita akan batal. 4. Menyentuh kubul atau dubur dengan telapak tangan. Adapun kubul dan dubur adalah alat anggota tubuh kita yang menjadi jalan untuk kita buang air kecil atau buang air besar. 5. Tidur, kecuali tidurnya orang yang duduk. 6. Hilang akal atau gila. Orang yang hilang akal dinyatakan batal wudunya. Contohnya pingsan, mabuk, gila, dan lain sebagainya. Apabila hal-hal tersebut terjadi pada diri seseorang, maka seseorang itu batal wudunya dan harus mengulangi wudunya lagi. Sikapku, aku dapat mengetahui tata cara berwudu yang baik dan benar. Untuk link soal latihan ada di kolom deskripsi. Setelah selesai pembelajaran kita pada kali ini, marilah sama-sama kita tutup dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu yang telah kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.